Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Syarifah dengan NIM 2124 10 10 10 46 dari kelas Data Mining A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 4, yang dimana tugasnya adalah untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset WINE, 5 Indian diabetes, breast cancer. Kemudian menghitung akurasi berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, yang pertama, langkah pertama di sini adalah mengimportkan library dan modul-modul yang diperlukan. Jadi contohnya di sini ada library NumPy, library Pandas, dan library sklearn, serta pada library sklearn ini mengimportkan beberapa modul yang dibutuhkan. Seperti contohnya ada train test split, confusion matrix, decision tree classifier, plot tree, export text, accuracy score, confusion matrix, pplot, datasets, tree, load wine, load breast cancer. Nah, ini nanti fungsinya apa saja mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan pada code-nya. Yang pertama di sini ada dataset wine. Yang pertama di sini adalah mengimportkan modul load wine atau library load wine dari library sklearn yang berisikan dataset wine quality. Dan kemudian dilakukan pembuatan objek data frame dengan memuat data dari objek data wine menggunakan fungsi pd.dataframe. Data frame tersebut akan menampilkan nilai dari data yang dimuat dalam objek data wine. Kemudian seperti biasa untuk menampilkannya menggunakan print, kemudian memanggil nama variabelnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi pada load wine tadi itu bisa dilihat di sini itu terdapat 178 baris dengan 13 kolom, atau dengan kata lain bisa dikatakan terdapat 178 sampel dengan 13 fitur. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan, jadi sel yang print ini untuk menampilkan informasi mengenai dataset wine. Jadi fitur name-nya apa, target name-nya apa, kemudian shape-nya ini menunjukkan berapa banyak baris dan kolomnya. Kemudian di sini ada wine.head, ini maksudnya adalah untuk menampilkan 5 data teratas. Nah, seperti ini. Jadi pada dataset wine itu terdapat fitur name-nya ada alkohol, malic acid, ash, alkalini of ash, magnesium, total phenol, flavonoid, dan seterusnya. Kemudian target name-nya ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Datasheet-nya ada 170, jadi ini membacanya ada 178 baris dengan 13 kolom. Nah, kemudian untuk wine head tadi yang 5 baris teratas, jadi dengan menggunakan wine.head ini akan menampilkan 5 data teratas. Nah, kemudian selanjutnya pada sel ini pertama yaitu dilakukan load dataset wine menggunakan modul load wine atau function load wine dari library sklearn, kemudian membuat data frame atau dimasukkan ke dalam data frame yang di sini saya beri nama variabelnya adalah wine. Kemudian terdapat looping menggunakan for, yang dimana loop for ini akan dilakukan proses decision tree classifier untuk setiap presentase pada data percentage ini, yaitu ada 0,2 atau 20%, 0,3 atau 30%, dan 0,4 atau 40%. Kemudian pada setiap iterasi pada perulangan for ini, data pada kolom 0 sampai 12, karena 13 ini adalah batas atas, jadi data pada 13 ini tidak diikutkan, hanya data pada indeks ke 0 sampai 12 akan dijadikan sebagai value dari variabel X. Kemudian data wine.target ini
yaitu kelas 0, kelas 1, dan kelas 2 ini akan dijadikan sebagai value dari variabel Y. Nah, kemudian variabel X dan Y ini akan dijadikan sebagai data training dan data testing. Yaitu bisa dilihat seperti ini, X train, X test, Y train, Y test. Kemudian datanya itu akan dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train, test, split ini dari yang didapatkan dari library sklearn. Kemudian decision tree yang terbentuk itu akan menggunakan plot tree ini dari model dari library sklearn juga, dan export text di sini adalah fungsinya untuk menampilkan information atau informasi dari decision tree dalam bentuk teks. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah decision tree-nya itu terbentuk, model ini akan digunakan untuk melakukan prediksi data. Jadi prediksi data ini setelah dilakukan, nantinya akan, mohon maaf, jadi prediksi data ini menggunakan data testing yang X-test. Setelah melakukan prediksi, setelah dilakukan prediksi, hasil dari prediksi tadi akan dibandingkan menggunakan Y-test, menggunakan confusion matrix dan accuracy score, yang fungsinya di sini untuk mencari tahu keakuratan atau akurasi dari dataset tersebut. Kemudian sebentar, nah hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat persentase 20%, plot tree-nya seperti ini. Nah, dari confusion matrix ini dapat ditentukan bahwa accuracy score-nya adalah sekian. Untuk yang 20%. Untuk yang 30% dapat dilihat plot tree-nya adalah seperti ini. Dengan confusion matrix ini yang didapat, akurasi skornya dari 30% adalah sekian. Begitu juga dengan 40% dapat dilihat pada layar, yaitu plot tree-nya seperti ini. Dengan menggunakan confusion matrix seperti ini dapat diketahui 40% itu akurasi skornya adalah sekian. Kemudian saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu database diabetes. Oh, ini harusnya ditampilkan. Nah, jadi pada data set diabetes ini, yang pertama dilakukan adalah membaca file CSV. Nah, sebelum membaca CSV ini perlu dipastikan terlebih dahulu file CSV yang akan digunakan ini sudah dimasukkan ke Google Colab-nya. Kemudian untuk membaca file CSV-nya ini, nama pada code-nya ini harus sama persis dengan file CSV-nya. Kemudian setelah membaca file CSV menggunakan fungsi read CSV ini, selanjutnya adalah membuat variabel, yaitu di sini ada variabel diabetes, yang dimana di sini adalah untuk menghitung. Di sini terdapat rumus. Jadi variabel ini terdapat array yang di dalamnya adalah ini seperti fitur-fiturnya, fitur-fitur dari data diabetes. Kemudian variabel diabetes ini untuk menghitung, di sini terdapat rumus, ada old variable dikurangi old variable minimum dibagi old variable maksimum dikurangi old variable minimum. Kemudian variabel diabetes ini yang di bawah ini fungsinya adalah untuk menampung kelas. Kemudian untuk menampilkannya langsung di print variabel diabetesnya seperti ini hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan header name, kemudian data set shape-nya, dan data 5 data teratasnya, dan caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Jadi supaya tidak terlalu lama, saya lanjutkan lagi ke sel berikutnya. Nah, pada sel ini itu membuat blok fungsi dengan parameter data dan persen, yang dimana terdapat variabel X dan variabel Y menggunakan data date values. Yang data date values ini fungsinya untuk mereturn seluruh value pada data frame, dan return value-nya itu berupa array 2 dimensi, yang dimana ada satu array pada setiap, yang dimana terdapat satu array pada setiap barisnya. Kemudian membuat model klasifikasi dari data training dan data uji yang telah ditetapkan menggunakan decision tree. Jadi setelah membuat variabel X dan Y ini, setelah menggunakan fungsi data value ini, yang diambil adalah data indeks ke 0 sampai 7 untuk variabel X dan data indeks ke 8 untuk variabel Y. Kemudian variabel X dan Y ini digunakan sebagai X training dan X test serta Y training dan Y test, dan dipisahkan menggunakan train test split. Setelah itu membuat model klasifikasinya dari data training tersebut. Kemudian model klasifikasi ini disimpan pada atribut CLF. Kemudian data akan dibagi menjadi data training dan data using, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian decision tree yang terbentuk akan ditampilkan menggunakan plot tree dari modul sklearn atau library sklearn, dan menggunakan export text untuk menampilkan informasi decision tree dalam bentuk teks. Nah, selanjutnya kemudian itu membuat prediksi, langkahnya sama seperti sebelumnya, membuat prediksi dari X test atau data test pada variabel X. Kemudian setelah melakukan prediksi, akan dilakukan perbandingan lagi menggunakan confusion matrix, yaitu membandingkan data prediksi itu dengan y-test. Begitu juga dengan akurasinya. So, saya ya. Ini hasilnya cukup banyak. Persentase 20%, plot tree-nya adalah seperti berikut. Kemudian prediksi X-test-nya adalah ini, dan confusion matrix dari 20% tadi adalah sebagai berikut, dengan akurasinya adalah ya. Kemudian untuk presentasi 30% juga seperti itu, plot tree-nya adalah seperti ini. Dengan prediksi X-test-nya adalah ini, kemudian confusion matrix seperti ini, kemudian dibandingkan mendapatkan akurasi skornya seperti ini. Gitu juga dengan 40%. So, saya lanjutkan supaya tidak terlalu lama ke dataset breast cancer. Saya tutup dulu. Nah, yang pertama di sini adalah yang saya lakukan pertama di sini memuat dataset breast cancer dari library sklearn dan membuat data frame breast cancer yang berisikan data numerik dari dataset tersebut. Nah, seperti ini menggunakan load breast cancer dan data frame dan pg.data frame untuk membuat data frame. Ini hasilnya. Kemudian sel selanjutnya ini menggunakan fungsi print untuk menampilkan bentuk dari data frame breast cancer yang berisi data numerik dari dataset menggunakan atribut shape untuk menampilkan bentuk atau shape dari data breast cancer, yaitu berupa baris dan kolomnya. Kemudian
breastcancer.head ini untuk menampilkan 5 baris pertama atau 5 baris atas dari data frame breast cancer. Dan ya, ini langsung saya print saja. Nah, untuk fitur name-nya ada mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, mean smoothness, mean compactness, mean concavity, dan seterusnya. Kemudian untuk shape-nya yaitu terdapat 569 baris dengan 30 kolom. Nah, ini data head-nya bisa dilihat seperti berikut. Kemudian saya lanjutkan ke sel berikutnya. Pertama di sini adalah membuat list percentage yang berisikan 3 nilai, yaitu 0,2, 0,2 ini menggambarkan 20%, 0,3 ini menggambarkan 30%, dan 0,4 menggambarkan 40%. Yang nantinya ini, data pada list percentage ini akan digunakan untuk membagi data menjadi data training dan data testing dengan ukuran data testing sebesar percentage yang dibutuhkan atau dibutuhkan. Kemudian membuat perulangan menggunakan for, yang dimana perulangan ini akan dilakukan sesuai dengan nilai persentase pada percentage, dan akan dilakukan splitting dan training dan data testing menggunakan fungsi train, test, split. Nah, ini untuk fungsi value ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk mereturn value dari datasetnya, dan value indeks ke 0 sampai indeks ke 29 itu dijadikan sebagai value dari variable X, kemudian untuk variable pada targetnya ini digunakan untuk value pada variable Y. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, variable X dan Y ini digunakan untuk data training dan data testing, kemudian dipisahkan menggunakan train, test, split. Nah, kemudian model decision tree classifier dibuat dengan menggunakan data training dengan random state yang ditentukan. Jadi ini yang ditentukan adalah 100. Kemudian decision tree yang dihasilkan dapat diplot dengan menggunakan fungsi plot tree dan juga ditampilkan dalam bentuk teks. Jadi ini untuk ditampilkan plot tree-nya dan ditampilkan informasinya dalam bentuk teks dengan menggunakan tree text. Nah, selanjutnya model dilakukan seperti langkah yang sama pada dataset sebelumnya, yaitu melakukan prediksi dari dataset X-test. Kemudian setelah dilakukan testing menggunakan clf.predict ini, pada X-test dan variable X-test ini akan dievaluasi performa modelnya menggunakan confusion matrix yang dihasilkan oleh fungsi confusion matrix dan juga accuracy score yang dihasilkan oleh fungsi accuracy score. Sebenarnya langkahnya kurang lebih sama yang diterapkan pada setiap dataset. Yang berbeda hanya dataset yang seperti ini hasilnya. 20% seperti ini. Plot tree-nya, confusion matrix, dan accuracy score-nya 30% seperti ini, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih ada yang salah dan kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.